Di sini saya mau kesaksian. Awal mula saya masuk ke sekolah misi itu saya ada banyak tantangan, terutama dalam keluarga. Saya tidak diizinkan untuk ke sekolah misi karena orang tua saya di kampung. Tahu sekolah misi pertama dari mana? Oh, dari Instagram. Oh, dari Instagram, saya tahu sekolah misi dari Instagram. Udah lama dengar. Sudah, saya sudah menonton semua video itu. Ini berarti asli jemaat Wisma Doa. Ketika saya bilang saya mau daftar ke sekolah misi, orang tua saya tidak mengizinkan. Dan waktu itu, waktu wawancara sama Pak Daniel Ondang, saya pergi sembunyi, saya pergi ke kamar mandi, saya wawancara. Waktu itu udah kerja? Waktu itu saya sudah bekerja, saya sebagai seorang guru di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Saya bekerja di sana. Waktu itu Tuhan taruh di dalam hati saya seperti ini. Mau nggak kamu tinggalkan itu semua dan ikut aku? Saat itu saya berpikir, saya sudah nyaman di sana. Saya sudah dapat gaji dari sekolah, dapat gaji juga dari pemerintah. Jadi saya dapat dua gaji, dari sekolah dan dari pemerintah. Tapi Tuhan taruh itu terus di dalam hati saya. Mau nggak kamu tinggalkan itu? Ikut aku. Dan saat itu saya berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan saya ke sekolah misi, Engkau pasti akan melancarkan semua itu. Dan hal yang ajaib adalah ketika waktu terakhir mau ke sekolah misi, ibu saya datang tiba-tiba jumpai saya, kamu tanggal berapa pergi berangkat? Tadinya ditentang, tidak diizinkan. Semua keluarga tidak mengizinkan. Tapi ketika itu ibu saya bilang, kamu pergi ke sekolah. Tidak diizinkan itu kenapa? Tidak diizinkan karena biasa Bu, orang tua itu pengennya anaknya jadi PNS, mengajar di tempat-tempat ya biasa Bu. Dia pikir kalau jadi pendeta mau makan apa gitu ya? Makan nasi padang, toh? Saudara ya memang, maka saya bilang benua itu makin sedikit karena dia aja mau, orang tuanya nggak kasih. Ya, terus akhirnya saya berangkat ke sekolah misi. Nah, di sekolah misi ini Bu, saya mengalami banyak sekali perubahan. Iblis itu mengintimidasi saya, bilang begini, waktu saya nggak ada uang, iblis itu bilang gini, nah itu kan, kamu kesini kamu nggak punya uang sepeser pun, 0 rupiah. Ketika kamu mengajar, kamu dapat loh, di ATM itu berisi, 2 ATM itu berisi uang, selalu tiap bulan. Sekarang lihat keadaan. Tapi saya diteguhkan dengan Pak Victor bilang bahwa jangan hidup di dalam kenyataan, tapi hiduplah di dalam kebenaran. Di situ saya diteguhkan kembali oleh Tuhan, dan saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan, saya berserahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, saya mau kerjakan itu. Walaupun orang-orang tidak mau kerjakan itu, saya mau kerjakan itu Tuhan. Itu yang saya bilang ke Tuhan. Dan bukan itu saja Bu, saya diintimidasi keluarga. Tiba-tiba di HP saya itu berbunyi pesan, kakak saya lagi sakit. Bukan hanya itu saja, kakak saya tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya, diceraikan. Dan bukan itu saja, anak dari keponakan saya itu juga sakit. Dan iblis mengintimidasi, bilang begini, lihat keluargamu, apakah engkau masih mau tetap berada di situ? Pada awalnya saya hampir mau tinggalkan sekolah misi, tapi saya ingat bahwa kamu datang ke sini karena Tuhan yang utus. Saya percaya ketika Tuhan menyertai saya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya, dan keluarga saya juga akan dijamin oleh Tuhan. Dan sampai hari ini ibu saya tetap sehat. Dan kalau saya mengingat kehidupan keluarga saya itu, bahkan pernah Bu, ketika saya melihat kami tidak ada uang untuk makan, kami pergi ke belakang rumah, kami ambil pisang, itu kami rebus, itu kami makan bersama keluarga. Dalam hati saya berpikir, saya tertawa, tapi dalam hati saya menangis, Tuhan, bagaimana ini keluarga saya. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap hidup kita masing-masing. Tuhan punya panggilan bagi setiap hidup kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Hidup bukan hanya sekedar diberkati. Ketika kita diberkati, kita senang, kita suka cita. Tapi ketika kita hidup dalam penderitaan dan mau membayar harga, yang Tuhan mau kita bayar harga atas semuanya. Dan percayalah, Tuhan akan limpahkan semuanya kepada kita. Terima kasih.